Gimana kalau kita bandingkan 4 buah smartphone yang paling sering kita ditanya perbandingannya, yaitu adalah Samsung Galaxy A35 5G versus Redmi Note 13 Pro 5G versus Samsung Galaxy A55 5G versus Vivo V30 5G. Jadi kalau kita bandingkan 4 buah smartphone ini, kira-kira mana nih yang lebih unggul? Mana nih yang lebih worth it? Mana nih yang lebih menarik? Meskipun memang range harganya cukup beda jauh ya guys, yang satu di 4 jutaan, yang satu di 5 jutaan. Tapi ini menarik banget untuk kita bandingkan ke 4 buah smartphone ini. Jadi kalian bisa mendapatkan gambaran utuh mengenai mana HP yang cocok buat kalian. Mari kita lakukan review perbandingan 4 buah smartphone ini. Sebelum kita membahas kita review perbandingan 4 buah smartphone ini, mari kita bahas terlebih dahulu spesifikasi singkat dari keempat buah smartphone ini. Di mana di sini menariknya di Samsung Galaxy A35 5G itu menggunakan Exynos 1380, RAM 8GB, dan storage 256GB. Kemudian di Redmi Note 13 Pro 5G itu menggunakan Snapdragon 7S Gen 2, RAM 8GB, storage 256GB. Kemudian di Samsung Galaxy A55 5G itu menggunakan prosesor Exynos 1480, RAM 8GB, dan storage 256GB. Kemudian di Vivo V30 menggunakan Snapdragon 7 Gen 3, RAM 8GB, dan storage 256GB. Jadi untuk konfigurasi RAM, konfigurasi storage semuanya sama. Kemudian yang membedakan adalah konfigurasi dari prosesornya. Seperti apa perbandingannya? Mari kita lakukan pembahasannya. Aspek pertama yang akan kita bandingkan adalah sisi performance-nya. Performance itu sangat menarik banget ya guys untuk kita bandingkan. Kita tidak bisa hanya melihat secara angka benchmark, tapi kita harus benar-benar merasakan dalam menggunakan sehari-hari seperti apa. Sebenarnya keempat buah smartphone ini sama-sama punya performance yang lumayan bagus untuk penggunaan harian. Tidak ada masalah, cuma memang akan berasa ketika dipakai buat gaming. Nah, di sini menariknya, menurut kita pemenangnya ada di Vivo V30, di mana dia punya performance yang bagus, stabil, dan oke banget. Kalian bisa lihat untuk secara benchmark, kita coba menggunakan Geekbench 6. Kalian bisa lihat skor perbandingannya 4 buah smartphone ini di layar kalian. Kemudian kita coba menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test. Kalian bisa lihat skor perbandingannya di layar kalian. Dan terakhir kita coba menggunakan PC Mark. Kalian bisa lihat skor perbandingannya di layar kalian. Kemudian untuk game sendiri kita coba menggunakan perbandingan game Mobile Legends. Kalian bisa untuk rata-rata FPS perbandingannya untuk 4 buah smartphone ini. Kemudian game PUBG Mobile, kalian bisa lihat untuk perbandingan rata-rata FPS-nya. Kemudian game COD Mobile, kalian bisa untuk lihat rata-rata FPS-nya. Dan terakhir game Genshin Impact, kalian bisa lihat untuk rata-rata FPS-nya. Di sini terbukti ya, Vivo memang bagus ya guys. Kemudian, untuk sektor berikutnya yang pasti kalian tunggu dari sisi kamera. Nah, kalau kita bandingkan 4 buah kamera di smartphone, 4 smartphone ini, menurut kita ini sangat menarik banget. Pasti ada plus minusnya masing-masing. Tapi kalau kita boleh simpulkan versi kita, setelah kita bandingkan, itu adalah pemenangnya di Samsung Galaxy A55 5G, kemudian kedua itu ada di Vivo V30, kemudian ada di Samsung Galaxy A35 5G, dan terakhir Redmi Note 13 Pro 5G. Memang ini pasti akan jadi perdebatan masing-masing, terserah sih guys. Tapi ini kan kembali lagi, ini ada pendapat kita. Bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Kalian bisa lihat sampel foto dan videonya setelah ini ya guys. Oke guys, kali ini kita melakukan perbandingan 4 buah kamera depan antara Samsung Galaxy A35 5G, Samsung Galaxy A55 5G, kemudian Redmi Note 13 Pro 5G versus Vivo V30. Kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas perekamannya. Untuk kamera depan di sini semua rata-rata bisa 4K kecuali Redmi Note 13 Pro 5G. Kurang lebih seperti ini untuk kualitasnya. Kalau kita bisa bilang ini kualitasnya yang paling bagus sebenarnya di Samsung Galaxy A55 5G ya guys. Kemudian di sini antara di Samsung A35 sama Redmi itu antara plus minus ya guys. Di sini kalau kita lihat untuk yang Vivo tuh masih terlalu putih, menurut kita muka kita terlalu diputihkan untuk kualitas kamera depannya. Terus kalau untuk Redmi sama Samsung A35, Redmi Note 13 Pro sama Samsung A35, kita kayaknya lebih menangkan di Samsung A35 karena dia warna kulitnya lebih pas. Kalau di Redmi itu lebih agak putih sedikit. Ya, kurang lebih seperti itu untuk perbandingannya ini semua. Dan A35 lebih baik ya. Detailnya juga lebih dapat ya dibandingin Redmi ya, kalau kita bisa bilang ya. Terus kemudian gimana menurut kalian? Silahkan tulis, berikan komentar ya guys.
Oke guys, sekarang kita mau perbandingan 4 buah kamera belakang antara Samsung A35, Samsung A55, kemudian Redmi Note 13 Pro 5G, Vivo V30. Kalau di sini kita bisa bilang di sini baru kerasa bedanya guys. Di sini ya mendekatin real warnanya itu di Samsung Galaxy A55 5G. Ya memang kamera utamanya sensor Sonynya itu bagus banget ya guys. Terus di sini kita bisa lihat untuk kualitasnya plus Exynos-nya itu memang ISP-nya bisa Exynos itu bagus untuk kamera. Dan ini memang cakep ya. Ini warna yang mendekatin real itu di A55 5G, kemudian di Vivo V30, kemudian terakhir di A35 dan Redmi Note 13 Pro. Di sini kalau kita lihat ini memang langitnya lagi agak mendung, kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakang dari keempat buah smartphone ya guys. Oke, kali kita melakukan perbandingan 4 buah kamera ultra wide dari keempat buah smartphone. Kita pakai satu tripod yang sama untuk keempat buah smartphone. Kalau kita gunakan buat perekaman video, gimana menurut kalian? Mana yang lebih menarik? Kalau lagi-lagi detailnya di A55 5G ini lebih bagus, lebih akurat dibandingkan yang lainnya ya. Kualitas kameranya cakep. Kemudian di Vivo V30 untuk ultra wide-nya juga lumayan guys, karena 50 megapiksel juga untuk di A35. Terus kemudian terakhir di Redmi Note 13 Pro 5G ya guys untuk perbandingannya. Gimana menurut kalian? Mana yang lebih menarik? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, kali ini kita mau perbandingan 4 buah kamera depan antara Samsung Galaxy A35 5G, Samsung Galaxy A55 5G, kemudian Redmi Note 13 Pro 5G, kemudian dan Vivo V30. Kalau di sini kita bisa lihat secara kualitas ya. Untuk kualitas kamera depan ini paling rendah di Redmi Note 13 Pro ya. Terus kemudian kalau kita bisa bilang ini ya memang ya guys, untuk Redmi Note 13 Pro sama A35 kamera depannya pun lebih unggul di A35 kalau kita bisa bilang ya secara kualitas warna gambar. Kemudian kalau untuk kamera depan di antara Vivo sama Samsung A55 ini menurut kita lebih better di kayaknya di Vivo lebih wide ya. Kalau di Samsung ini lebih simple ya guys. Dan menurut kita ini kualitas kamera depannya unggulan di Vivo ya. Vivo A55, kemudian di A35 dan terakhir di Redmi. Kurang lebih seperti ini untuk perbandingan kamera depannya. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, kita melakukan perbandingan 4 buah kamera belakang antara A35, A55, Redmi Note 13 Pro dan Vivo V30. Di sini kita bisa bilang flare-nya yang paling berasa di Vivo V30 ya. Terus kalau untuk kita lihat di sini untuk kualitasnya, kalau kita gunakan buat rekaman video ini, nah ini kita bisa bilang di sini. Nah, ini posisi lampunya tiba-tiba mati. Kalau kita lihat di sini itu di A55 lebih unggul ya guys. A55 untuk kamera belakangnya lebih unggul. Di sini kita bisa lihat secara kualitas warnanya itu yang mendekatin realnya di A55 ya guys. Kemudian di Vivo V30, kemudian di A35, terakhir di Redmi Note 13 Pro 5G ya. Kurang lebih seperti itu untuk komparasinya. Untuk kamera belakang ini kita pegang di satu tripod yang sama, jadi harusnya kestabilannya sama. Dan gimana menurut kalian? Mana yang lebih menarik? Silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian aspek berikutnya dari sisi layar. Di sini menariknya untuk Redmi sama Vivo pakai layarnya 1,5K. Refresh rate-nya semua 120 Hz, Samsung A35 dan A55 pakai Full HD Plus ya. Kemudian sama-sama pakai layar AMOLED atau Super AMOLED ya. Kemudian untuk bezel ini sebenarnya lumayan tipis-tipis untuk yang Redmi maupun yang Vivo karena dia pakai layar curve. Kalau di Samsung A35 dan A55 itu lebih tebal ada bezelnya. Tapi di sini kalau kita menangkan tuh di Redmi Note 13 Pro 5G. Kenapa? Karena layarnya responsif, brightness-nya menurut kita paling terang. Terus kemudian yang paling berasa tuh haptic feedback-nya tuh yang bagus dibandingkan Vivo V30.
Sebenarnya kalau Vivo V30 itu haptic feedback-nya bagus, kita menangkan di Vivo V30 karena memang layarnya curve ya guys. Itu memang lebih superiornya di situ ya guys. Kemudian untuk speaker, di sini memang paling bontot adalah Vivo V30 karena dia single speaker, yang lainnya dual speaker. Tapi kalau kita disuruh memilih, kita akan memilih Samsung Galaxy A55 5G itu sebagai juara dari sisi speakernya. Plus Dolby Atmos-nya, kalian bisa dengarkan sendiri perbandingan keempat buah smartphone ini dari speakernya ya guys. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Kemudian dari sisi baterai, nah ini memang kayaknya jagoannya dari Vivo sih guys. Vivo V30 ini pemenangnya untuk kualitas daya tahan baterai yang memang awet, yang memang bagus. Padahal sebenarnya sama-sama 5000 mAh semua loh guys. Kemudian untuk charging juga di sini dimenangkan oleh Vivo karena dia sudah charging 80 watt versus Redmi di 67 watt, di Samsung maksimal di 25 watt. Jadi cukup jauh ya, signifikan untuk kecepatan chargingnya guys. Kemudian dari sisi desain, menurut kita di sini pemenangnya di Vivo V30. Menurut kita desainnya cakep ya, dibandingkan ketiga smartphone yang lainnya. Menurut kita Vivo V30 itu desainnya unik, cakep, dan layarnya curve, jadi menambah estetika kecantikan dari sebuah smartphone ya guys. Kemudian dari sisi software, menurut kita paling matang di Samsung Galaxy A55 maupun A35 karena dia punya fitur lengkap, termasuk security yang juga ada Samsung Knox, itu yang tidak ada di smartphone lainnya ya guys. Kemudian IP rating menurut kita paling bagus di A55 dan A35, dimana punya IP67, sedangkan yang lainnya punyanya IP54 ya guys. Kemudian untuk manajemen panas bermain game, menurut kita itu pemenangnya di Vivo V30 lebih bagus. Kemudian Redmi Note 13 Pro, kemudian Samsung Galaxy A55, kemudian terakhir A35 ya guys. Kemudian untuk slot SIM card menurut kita di sini pemenangnya di Samsung Galaxy A55 5G. Kenapa seperti itu? Karena dia sudah support dual SIM card hybrid, tapi tidak hanya itu, dia support eSIM ya guys. Jadi kalian bisa pakai single SIM plus microSD slot plus eSIM. Itu dual SIM plus satu slot microSD ibaratnya, cuma satunya versinya eSIM ya guys. Itu suatu hal yang bagus banget ya guys. Overall, menurut kita HP yang paling all-rounder dari keempat buah smartphone itu ada di Vivo V30 yang juara pertamanya. Yang kedua ada Samsung Galaxy A55 5G, yang ketiga ada Samsung Galaxy A35 5G, yang terakhir adalah di Redmi Note 13 Pro 5G. Tapi sekali lagi, ini adalah masalah preferensi masing-masing orang. Itu kita review berdasarkan apa yang sudah kita rasakan dan kita bandingkan langsung keempat buah smartphone ini. Jadi kalau misalnya kamu punya pendapat berbeda, ya silahkan saja, tidak masalah guys. Tenang guys, tidak masalah. Kalau kalian punya pendapat berbeda, tulis di kolom komentar aja. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa klik tombol subscribe, dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Dan follow sosial media Review Gadget. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.